Halo, selamat datang di podcast Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Hari ini saya Feni Delarsa Parapat, mahasiswa FK dari semester 4, dan bersama dengan rekan saya juga saya Yosef John Evan Kaniusus Silalahi dari mahasiswa kedokteran tingkat 2. Nah, hari ini Yosef, kita bakal bahas topik yang seru banget. Karena hari ini kita bakal bahas tentang white coat journey. Nah, kita bakal ngambil topik khusus yaitu early clinical exposure. Nah, kalau Yosef sendiri boleh tahu nggak gimana sih selama 4 semester ini perjalanannya selama di FK ini? Oke, singkat aja. Singkat aja ya. Kalau di FK IKDH saya merasa sangat seru sih. Apalagi kami udah merasakan ECE ini atau early clinical exposure ini dari semester awal. Jadi sudah mulai terpapar dengan kegiatan-kegiatan di rumah sakit. Sebelumnya udah pernah dengar belum tentang kegiatan ini? Sudah pernah dengar sih dan sudah pernah melaksanakan juga kalau saya. Gitu. Nah, jadi tanpa kita buang-buang waktu lagi ya, hari ini udah hadir nih bareng sama kita ada dekan dari Fakultas Kedokteran dari Husada dan juga Bapak Kaprodi dari S1 Pendidikan Kedokteran. Di sini ada Dr. Hendra dan Dr. Sumihat. Terima kasih dokter sudah hadir pada siang hari ini, pada hari ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu nih ya dok, saya mau tanya ke Bapak dekan kita, Dr. Hendra. Mungkin masih banyak nih dok masyarakat di luar sana yang belum tahu apa sih sebenarnya early clinical exposure. Nah, sebenarnya early clinical exposure ini apa sih dok? Ya, assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Mbak Jenny, Mas Joseph ya. Ini mahasiswa kami yang sangat membanggakan. Mohon izin kami menyampaikan di sini apa itu early clinical exposure ya Mbak Jenny ya. Jadi memang banyak masyarakat yang belum tahu ini apa early clinical exposure ya. Nah, sesungguhnya early clinical exposure ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memperkenalkan mahasiswa kedokteran ya pada dunia pelayanan kesehatan sejak dini. Jadi kita tahu sepanjang perjalanan pendidikan kedokteran sampai saat ini perkenalan pendekatan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan ya seperti rumah sakit, puskesmas seperti itu dilakukan pada jenjang prodi profesi gitu ya. Nah, di Fakultas Kedokteran IKDH kita memiliki sebuah nilai kebaruan dan ini sebuah kemajuan menurut saya di bidang pendidikan bahwa bagaimana di Fakultas Kedokteran IKDH menyelenggarakan early clinical exposure ini sedini mungkin. Jadi kita tidak hanya mendekatkan mahasiswa belajar memahami ilmu kedokteran, tidak hanya belajar di dalam kampus ya di kelas, tapi mendekatkan mereka sejak dini untuk terjun ya di dunia kesehatan ya, yaitu wahana pendidikan mereka yaitu rumah sakit pendidikan ya. Dan di sini mereka bisa mengembangkan kemampuan komunikasi dan kemampuan diskusi ya, kemampuan mereka melakukan pemeriksaan fisik ya yang dasar tentunya, dan bagaimana mereka mampu berpikir klinis ya tentang satu kasus permasalahan kesehatan ya, karena mereka langsung melihat pasiennya dan juga mendapat bimbingan langsung dari dokter-dokter spesialis maupun dokter pembimbing klinis, serta mereka mampu membangun rasa empati gitu dok ya Mbak ya, membangun empati bagaimana sebenarnya perasaan pasien dan keluarga pada saat sakit gitu. Jadi ini tentu tidak mudah untuk melatihnya, karena melatih rasa empati, adab dan sikap seorang profesional dokter ini tidak sekejap mata ya, tapi dia butuh proses yang diulang-ulang dan ini intens. Nah, dengan pendekatan early clinical exposure di Fakultas Kedokteran IKDH,
kita berharap mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih komprehensif, tidak hanya di kelas dengan kuliah pakar, tidak hanya diskusi small group discussion ataupun keterampilan klinik dalam bentuk skills lab, tapi mereka bisa lengkap berpikir klinis, profesionalisme, dan bahkan interprofessional collaboration (IPA). Mereka akan terjun langsung dan berkomunikasi langsung dengan para profesional lain selain dokter, bisa itu perawat, bidan, apoteker, dan struktur yang ada di rumah sakit. Maka pendekatan ECE ini sangat bagus sekali, Mbak Feni, ya, Bang Joseph, dengan basic ilmu dasar dari kuliah pakar di kampus, kemudian dikembangkan dengan pendekatan ECE, Early Clinical Exposure, ya, kemudian nanti muncul clinical reasoning bagi mahasiswa, ya, sehingga pada saat menuju koas, ya, dan menjalani profesi, kemampuan nalar pikirnya, berpikir klinisnya sudah lebih maju, ya, dibandingkan mungkin mahasiswa fakultas kedokteran lain yang tidak terpapar ECE sejak dini. Sehingga harapan kita alumni FK IKDH menjadi dokter-dokter profesional yang siap untuk terjun langsung di dunia kerja dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya kira begitu. Wah, menarik banget ya. Kalau yang dari saya dengar tadi, benar sih dok, karena kita sendiri nih sebagai mahasiswa kedokteran yang terkenal dengan jadwal yang padat, terus kuliahnya juga padat. Ini jadi sesuatu yang menarik buat kita, karena kita nggak cuma dapat secara teori, tapi kita juga bisa langsung terjun ke praktek, dan kita juga bisa lihat nih lingkungan rumah sakit itu seperti apa. Jadi tuh kayak menurut saya sendiri juga yang sudah merasakan ya selama 4 semester ini, itu benar-benar suatu pengalaman yang mungkin nggak bisa saya dapatkan di kampus-kampus lain nih, misalnya kayak gitu. Jadi menurut pedoman IKDH, kami berpedoman untuk belajar menjadi dokter itu nggak cukup dari ilmu dasar aja, tapi harus terpapar dari early clinical exposure untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki clinical reasoning yang bagus untuk mempersiapkan dia sebelum melanjutkan koas. Nah, habis itu nanti setelah koas akan terlahirlah dokter-dokter yang profesional. Benar, dokter? Cakep, brilliant. Oke, selanjutnya kita ke Kaprodi nih. Iya. Nah, dokter, kenapa sih FK IKDH itu memilih untuk mengembangkan pendekatan dari early clinical exposure ini di dalam kurikulumnya? Iya. Terima kasih kepada anak kami berdua ya, Dr. Seth dengan ini ya. Jadi yang pertama ya, jadi kenapa kita harus mengembangkan? Persyaratan pertama tentu karena IKDH ini mempunyai rumah sakit pendidikan sendiri. Rumah sakit Sembiring yang kita tahu sampai sekarang juga sudah mendapatkan akreditasi jadi rumah sakit pendidikan utama. Nah, jadi kolaborasi ini ya kita di kampus di kedokteran mengkolaborasi ini ya, jadi rumah sakit dengan pendidikan kedokteran melakukan desain clinical early exposure ini ya, karena dasarnya memang ini merupakan kurikulum pendidikan kedokteran yang modern ya. Jadi ini kelebihan di kita sehingga kita kembangkan dia ya, karena anak-anak kita yang sudah mendapat pendidikan di tahun pertama, tahun kedua ya, yang diperkuat di awalnya itu belajar ilmu dasar ya. Nah, kemudian kita harus kita perkuat dengan membawa anak-anak ke wahana pendidikan di rumah sakit. Nah, dengan demikian mereka melihat dari mulai sejak dini ya, bagaimana hubungan antara ilmu dasar tadi dan praktek klinis sejak awal. Nah, jadi mereka melihat bagaimana dokter, perawat, dan tim medis yang lain di rumah sakit bekerja sehingga dari situ terpapar.
kemudian mengimplementasikan ilmu-ilmu biomedik tadi di rumah sakit, ya, sehingga sejak dini dia akan terus terpapar, ya, di bawah supervisi oleh dokter kita yang ada di rumah sakit, para medis kita di rumah sakit, ya, kemudian akan melalui kegiatan observasi, komunikasi dengan pasien di bawah supervisi, diskusi sederhana ada, ya, dan kemudian ada refleksi pembelajaran. Nah, ini kita harapkan, ya, pendekatan ini membentuk mahasiswa yang tidak hanya kuat secara akademik tentunya kan, tetapi juga memiliki kemampuan nanti komunikasi, empati, dan clinical reasoning yang seperti dibilang Pak Dekan tadi sejak tahap awal semester. Nah, itu kelebihan kita yang akan saya pikir nggak ada dapat di mana-mana nih, ya. Mungkin aja, ya, saya pikir kita di sini udah luar biasa ini Pak Dekan. Ya, setuju sekali, ya. Ya, demikian. Nah, itu tadi penjelasan dari Kaprodi kita kenapa Fakultas Kedokteran kita akhirnya memilih pendekatan early clinical exposure. Nah, sekarang Dok, mungkin pertanyaannya nih yang sering muncul di masyarakat atau mungkin yang sekarang yang lagi nonton nih bertanya-tanya nih. Nah, sebenarnya apakah mahasiswa itu sudah boleh menangani pasien? Nah, mungkin pertanyaan ini bakal dijawab sama Pak Dekan. Ya, terima kasih Mbak Penny. Ya, bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi Pak Kapro, ya, memang kita lakukan ini dengan cara yang aman, ya. Jadi juga kita memahami kode etik dan bagaimana patient safety, ya. Dan di sini di FKIKDH ini telah melakukan sejumlah diskusi yang intens, ya, dengan pihak rumah sakit juga dalam hal ini. Jadi tidak rumah sakit sendiri, tidak FK sendiri, tapi kita kolaborasi dan membangun sebuah konsep bagaimana ECE ini bisa diterapkan secara aman, ya, untuk baik untuk pasien dan juga untuk mahasiswanya. Nah, di tahapan ECE ini mahasiswa itu sebenarnya nggak melakukan sendiri terapi sendiri, diagnosa sendiri, karena ini kewenangan klinis dari profesional, ya, dokter gitu, ya. Nah, tapi di sini adik-adik mahasiswa kita belajar ikut serta bagaimana melihat proses itu bersama guru-guru atau dosen-dosen mereka di pembimbing klinis, yaitu spesialis. Jadi mereka dalam hal ini mungkin melewati tahap-tahapan observasi, ya, observasi klinis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dokternya melakukan satu tindakan, misalnya pemasangan NGT, nasogastric atau pemasangan kateter, mereka melihat, memahami tekniknya apa sudah sesuai dengan pembelajaran mereka di skills lab di laboratorium, begitu, ya Pak Kaprodi, ya. Nah, kemudian bagaimana mereka menilai saat pasien diperiksa dan bagaimana sikap dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien sehingga dia mampu menegakkan diagnosa dengan mungkin bantuan data-data tambahan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik umum, anamnesis dan sebagainya. Nah, kerangka berpikir dokter spesialis yang bekerja sehari-hari menegakkan diagnosa pada pasien ini yang dipelajari oleh mahasiswa secara langsung, gitu. Sehingga mereka akan terbangun pola pikirnya bagaimana menegakkan diagnosa nanti pada saat mereka punya wewenang. Jadi mereka adik-adik mahasiswa yang belajar di rumah sakit early clinical exposure ini belajar sesuai kompetensinya Mbak Penny. Jadi tidak anak semester 1 langsung disuruh omonensi, belum pandai mereka, ya. Jadi mereka mungkin teknik dasar seperti anamnesis, komunikasi efektif, begitu, ya. Bisa jadi nanti semester atasnya lagi, semester 4, ya, sudah mampu melaksanakan pemeriksaan fisik dasar, tensi dan sebagainya, ya kan, atau bahkan sudah mampu memberi edukasi kepada pasien atau keluarganya. Yang ini semua merupakan bagian tak terpisahkan dalam tata laksana klinis terhadap pasien di rumah sakit. Nah, ini semua terbangun, ya, dengan proses early clinical exposure itu, di mana Pak Kaprodi dan tim telah membangun sejumlah tools, ya, untuk belajar adik-adik di clinical exposure, ya. Jadi mereka tidak
turut jalan lenggang kangkung, tapi mereka punya bekal, ada logbook yang disiapkan begitu ya Pak Kaprodi, ada sejumlah daftar learning objektif yang harus mereka capai dalam proses pembelajaran ECE tadi, sehingga mereka di akhir dari kegiatan early clinical exposure punya sejumlah kegiatan penting, diantaranya studi kasus gitu ya, presentasi teman-teman mahasiswa ini di hadapan para dosen pembimbing klinis ya, dengan sebelumnya mereka sudah mencari kasus ya dan sebagainya. Belum lagi mereka selama proses ECE melakukan observasi klinis, komunikasi efektif baik ke keluarga pasien, ke para clinical instruktur di lapangan ya, bahkan ke interprofessional collaboration juga, ke perawat, ke bidan, ke apoteker dan sebagainya, dan juga bisa mereka nanti memberi refleksi kasus, bagaimana refleksi diri mereka menjalani proses ECE, bagaimana hubungan mereka sesama teman, tapi tim ada nggak yang underperform ya kan. Bagaimana juga mereka hubungannya dengan para pembimbing klinis, baik nggak hubungannya, apa kurangnya dan sebagainya, sehingga satu paket kegiatan ini akan menjadi batasan bagaimana ECE ini bisa dilakukan secara aman, sehingga adik-adik belajar tetap aman, nyaman, begitu juga pasiennya. Saya kira begitu, Mbak Beni. Oh, berarti ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan ya dok, Yeah. karena ini aman bagi pasien dan bagi kami sebagai mahasiswa juga aman. Bahkan kita dikasih sarana belajar yang hebat banget di rumah sakit langsung gitu ya dok. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi bahan perbandingan dok, bagaimana teori yang kami pelajari di kampus dengan realita yang terjadi di rumah sakit. Cakep. Karena banyak banget, kebetulan saya sama Yosef adalah satu tim di kelompok. Sudah menjalani ya? Sudah dong, jadi kita benar-benar ngerasain bagaimana perbedaan dan perbandingan, dan tentunya itu juga bisa jadi evaluasi bagi diri kami masing-masing, sudah sampai sejauh mana nih kita ada di kedokteran ini, seperti itu sih dok. Mungkin dari Yosef ada yang mau diceritakan juga nih gimana? Kalau dari saya sih Pengalamannya Mbak Mas Yosef gimana? pengalamannya ya, kalau awal-awal nih kan dok, kita mungkin masih bingung mau ngapain di sana kan, tapi karena kemarin kami dalam seminggu itu jadinya udah mulai beradaptasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kami udah mulai beradaptasi. Jadi mulai dari kami kami berkolaborasi dengan kakak-kakak perawat di sana, kakak-kakak bidan di sana, kami bertanya-tanya gimana caranya untuk melakukan ini. Walaupun kami nggak melakukan tindakannya secara langsung, tapi kami udah memiliki gambaran dan polanya. Indikasinya apa gitu untuk melakukan ini gitu. Keren ya, jadi lebih real ya. Kalau selama ini cuma di laboratorium saja ya. Dengan boneka manekin atau phantom ya. Mungkin mahasiswa FK pada umumnya seperti itu. Udah pakai buku log juga kan? Iya Pak. Iya dong, jadi jauh lebih ya. terarah dan lebih tahu nih apa yang harus kita lakukan di sana. Semangat. Iya. Jadi sudah kita dengar dari Bapak Dekan bahwa sebenarnya Fakultas Kedokteran itu tidak membiarkan mahasiswanya untuk di rumah sakit lalu menelantarkan mereka, tetapi sudah ada kolaborasi antara fakultas dan rumah sakit supaya mahasiswa yang dikirimkan ke rumah sakit itu melakukan tugasnya dengan baik dan memiliki batasan-batasan dalam melakukan tindakannya. Iya, betul sekali. Nah, jadi ke pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana early clinical exposure ini mendukung pencapaian kompetisi dokter yang diharapkan di Indonesia? Jadi Pak Kaprodi nih silakan. Oh iya, terima kasih Pak Joseph ya. Ini intinya ya. Jadi karena apapun ceritanya, dokter kita ini kan ujung ceritanya nanti kan kompetensi. Iya benar. Nah, akhirnya nanti harus ikut ujian kompetensi UPDPD ya kan. Iya. Nah, tapi jangan khawatir ya, kita di prodi kedokteran IKDH ini memang merancang ini ya sejak dini ini. Walaupun ini kegiatan misalnya di rumah sakit dari awal semester ya, tetapi kita menselaraskannya dengan standar kompetensi dokter Indonesia ya.
Jadi mahasiswa itu secara bertahap nanti berkembang, profesionalismenya bertumbuh, ya, kemudian skill komunikasinya tumbuh, kemudian keterampilan klinik dasarnya juga terus dilatih kan. Nah kemudian kemampuan berpikir klinis ini, reasoning klinisnya terus berjalan, dan akhirnya apa, pemahaman terhadap pelayanan primer bagi dokter umum nanti kan, itu kan tertanam sejak dini kan, sehingga nanti apa, ketika mengikuti ujian-ujian UKM BPD itu kan sudah terbangun itu ya, clinical reasoningnya sudah terbangun. Jadi apapun misalnya pertanyaan itu bisa kalian kembangkan, kemudian bisa dapat kesimpulannya. Nah kita arahnya ke sana kan. Jadi kita harapkan nanti ini kan terus nanti akan mengalami perbaikan ya, penyempurnaan dari apa yang kemarin kita lakukan, terus berkembang dan bertumbuh ya. Jadi ketika memasuki tahap nanti profesi menghadapi UKM BPD, karena mahasiswa kita ini telah memiliki fondasi ini, pengalaman klinis yang lebih kuat. Gitu ya. Nanti ketika nanti sudah masuk di koas lagi sudah nggak seperti ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Sudah dari sejak dini tadi sudah terpapar dengan kehidupan bagaimana pelayanan rumah sakit, interaksi rumah sakit. Yeah. Nah, jadi ketika dari koas sudah diberikan kemampuan yang lebih untuk melakukan tindakan-tindakan yang sudah diberikan kewenangan. Tentu juga supervisi juga ya oleh dokter-dokter rumah sakit. Jadi itu akan lebih mantap lagi dia kan. Nah itulah, jadi kita manfaatkanlah kesempatan belajar ini supaya nanti kalian bertumbuh menjadi dokter unggul dan bisa menjadi memenuhi semua Nusantara kita, jadi dokter Indonesia yang terbaik yang keluar dari Fakultas Kedokteran IKDH. Terima kasih. Wow, menarik banget ya ternyata Yosef, dan memang Dok ini membuat kami juga jadi jauh lebih percaya diri, apalagi nantinya ketika ada di dunia koas, di dunia profesi, itu membuat kami jauh lebih siap menghadapi lingkungan di rumah sakit seperti pastinya itu. Begitu. Nah jadi karena kita udah cerita banyak nih ya Dok tentang early clinical exposure, dan sekarang juga lagi masa-masanya anak-anak SMA ini lagi nyari kampus kedokteran. Ya mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini, keluarganya atau saudaranya atau adik atau siapapun yang mau daftar nih menjadi mahasiswa kedokteran, kayaknya Fakultas Kedokteran Deli Husada bukan sesuatu yang sulit gitu ya untuk jadi pilihan. Justru ini bakal jadi tempat terbaik kalian untuk mengasah diri, menempa diri menjadi dokter. Nah, mungkin Dok bisa nih satu kalimat sebelum kita tutup, satu kalimat untuk mahasiswa baru dari Pak Dekan dan dari Pak Kaprodi. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Mbak Penny, Mas Joseph ya. Nggak terasa kita akhirnya juga sudah sampai ke penghujung acara ya Pak Kaprodi ya. Ada satu kalimat yang mungkin bisa adik-adik pahami ya. Belajarlah dengan rasa ingin tahu ya, karena setiap pasien adalah guru yang berharga. Iya. Saya kira itu. Dari Pak Kaprodi gimana nih? Dari Pak Kaprodi silahkan berikan satu kalimat untuk mahasiswa baru nih. Iya, jadi kalau dari saya ini ya, jangan hanya menghafal ilmu kedokteran ya, tetapi belajarlah memahami manusia. Yes. Karena dengan memahami kita bisa mengenal lebih jauh ya. Itu dia Pak Dekan. Luar biasa. Oke. Iya. Jadi itu kalimat-kalimat yang sudah diberikan dari Bapak Dekan dan untuk dari Kaprodi untuk mahasiswa baru. Nah, untuk kata-kata penutup, jadi clinical exposure bukan sekedar membawa mahasiswa ke rumah sakit lebih awal, tapi ada makna lebih dari itu, yaitu early clinical exposure ini merupakan proses membangun identitas seorang dokter yang profesional, beretika, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Nah, terima kasih untuk Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran atas wawasan yang telah dibagikan. Kami ucapkan sampai bertemu pada episode berikutnya. Oke, terima kasih.